Jadi tidak perlu kita paksakan orang untuk mengikuti kita. Lipat sedikit Al-Quran Mushaf ya Pak. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, sehingga pada kesempatan Jumat hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat yang jikalau kita hitung nikmat tersebut, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini bisa menghitung nikmatnya Allah. Kita wajib bersyukur dan selalu bersyukur dan mengucap syukur, karena saat yang sama banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini punya keinginan besar untuk melaksanakan sholat Jumat, namun karena keadaan, mungkin karena sakit, mungkin karena uzur yang lain, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan Jumat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan sedikit tulisan oleh salah satu ulama, judulnya "Untuk Anda yang sedang lelah dan hilang arah". Saya bacakan ya Pak. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan panjang adalah potongan dari azab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga wajar bila di tengah perjalanan itu akan banyak cobaan, musibah, rintangan, hilang arah, lelah, bingung, dan seterusnya. Oleh karenanya, bila Anda merasa bingung, lelah, tidak punya arah, maka beristirahatlah sejenak. Istirahatkan diri dan fokuslah untuk menguatkan diri dahulu, agar Anda menjadi kuat kembali dan bisa meneruskan kembali sisa hidup atau sisa perjalanan Anda. Fokuslah ketika itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan menguatkan jiwa dan raga kita. Perbanyak zikir, sholat, berdoa, membaca Al-Quran, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Atau bila masih bingung, khususkan diri Anda untuk membasahi lidah Anda dengan selalu berzikir. Laksanakan zikir pagi dan petang yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sampai kita kuat kembali. Dan acuhkan untuk sementara semua urusan dengan manusia, kecuali yang darurat saja. Karena saat Anda lelah atau lemah, Anda harus meringankan dan menurunkan beban di pundak untuk sementara waktu, hingga Anda kuat kembali mengangkatnya dan berjalan kembali. Ingatkan diri bahwa kita hidup di dunia, bukan di surga. Maka jangan harap ada kebahagiaan murni dan abadi. Sebaliknya, dunia ini juga bukan neraka, maka tidak mungkin ada kesedihan dan kesengsaraan yang abadi yang dirasakan oleh manusia. Kebahagiaan dan kesedihan akan datang silih berganti, maka jangan sampai goyah dalam langkah perjalanan Anda menuju ke surga. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, amin. Itu salah satu tulisan yang harus selalu kita renungi, bahwa persiapan kita hidup dunia untuk mengejar akhirat kita. Ketika akhirat sudah terkejar, insya Allah dunianya akan mengikut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami rombongan dari Polres Palopo mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan safari Jumat yang alhamdulillah ini sudah kami laksanakan sekitar 10 bulan lebih. Dan selain safari Jumat, kita juga melakukan kegiatan safari subuh, sholat subuh berjamaah di masjid-masjid keliling di Kota Palopo, dan dengan maksud dan tujuan yang pertama adalah kita melakukan atau melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban seorang muslim, seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua tentunya memakmurkan masjid.
Karena Allah yang perintahkan untuk kita makmurkan rumahnya Allah. Bangunan rumah yang paling mulia di muka bumi, ya adanya di masjid. Cari keberkahan di dalamnya. Kemudian kami juga bersilaturahim kepada warga, kepada masyarakat Kota Palopo untuk bisa langsung mendengarkan ketika ada permasalahan atau ada persoalan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami paham dan sadar bahwa ketika warga atau masyarakat ingin bertemu dengan Kapolres atau pejabat di Polres mungkin agak susah karena kesibukan dan lain-lain, maka kami berniat bahwa ketika saya punya kesempatan dan diizinkan oleh Allah, diberikan sehat dan umur panjang, maka pertemuan inilah kita jadikan sebagai ladang untuk melaksanakan silaturahim dan mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa alhamdulillah kita di Kota Palopo sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan kondusif. Itu semua bisa terjadi, bisa tercapai berkat semua kerjasama dari semua stakeholder, semua masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ulama, kiai, guru-guru kita, stakeholder yang ada, bisa menjaga keutuhan, kebersamaan yang ada di Palopo. Palopo ini kota yang heterogen, majemuk, semua agama ada, semua suku ada. Jadi kalau kita tidak mengolah dengan baik, maka mudah sekali dipecah belah oleh orang-orang yang tidak mempunyai atau berkeinginan hal-hal yang negatif. Namun karena kita kompak, karena kita menjalin sinergitas yang baik, toleransi yang sangat baik antar semua pemeluk agama, maka insya Allah kota kita akan berkah. Ingatlah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukankah beliau SAW bertetangga dengan kaum Yahudi, Nasrani, tapi tidak pernah sekalipun beliau mengganggu SAW tetangganya, tidak pernah menghardik, mencela sekalipun. Lalu siapa yang mau kita ikuti? Nabi SAW tidak pernah bertutur kata yang keras, wajahnya enak dipandang. Kalau kita membayangkan bulan purnama, para jamaah, ketika bulan purnama keluarlah melihat bulan itu, seterang itu wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang lain yang perlu kita idolakan kepada Nabi kita. Tidak perlu mengidolakan orang lain yang orang-orang barat yang saya pikir juga tidak bisa kita ikutin. Kita idolakan Nabi kita, raja kita, kiai kita, guru kita. Bahkan dunia barat sana sangat mengakui. Coba kita bayangkan orang yang tidak pernah ketemu dengan kita, manusia di muka bumi ini sangat mengagungkan beliau. Seperti apa pengaruh Nabi Muhammad SAW sehingga pengikutnya yang sarang belum pernah ketemu pun beliau mau mengikuti. Atau ada bapak yang pernah ketemu dengan Nabi? Tidak ada. Tapi kita mau mengikuti sunnahnya. Bagaimana cara perilakunya beliau, adabnya, sopan santunnya terhadap orang, pemaafnya yang maha pemaaf, dan hal-hal budi pekerti yang lain yang bisa kita contoh. Tentu ini yang harus kita tumbuh kembangkan di Kota Palopo. Bertetangga dengan baik, bermuamalah dengan baik. Seperti tadi yang saya sampaikan cerita di awal bahwa kita hidup pasti ada rintangan, pasti ada susah, pasti ada sedih. Itulah hidup. Nah, kita lewati itu dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan perkembangan penyebaran Covid. Alhamdulillah Covid-19 di tempat kita dalam beberapa waktu terakhir ini tidak ada. Itu semua karena masyarakat kita, warga Kota Palopo sangat taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan maupun pencapaian target vaksinasi. Terbukti dengan tingginya tingkat vaksinasi kita yang dosis 1 sampai 99% saat ini.
dan diteruskan dengan dosis 2 dan booster, ini insya Allah kita akan jauh dan terhindar dari bahaya COVID-19. Kemudian yang terakhir, yang perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa kejahatan narkoba, para jamaah, ini sudah merajalela, sudah darurat. Istilahnya kalau saya bilang sudah perang terhadap narkoba. Iya, jangankan di kota Pak, di desa, di kampung, barang ini sudah ada. Saya mengingatkan kita semua, pribadi saya, para jamaah, anak-anak kita, keluarga kita, untuk selalu kita ingatkan. Barang ini kecil, haram, namun pengaruhnya luar biasa. Pengaruh terhadap badan, pengaruh terhadap pikiran, merusak dari dalam dia. Sel-sel susunan saraf otak akan diserang, dirusak, sehingga ketika itu dipakai dalam jangka waktu yang lama, maka kita akan kesulitan untuk berpikir secara jernih, apalagi melaksanakan ibadah. Tolong perhatikan perilaku anak-anak kita ketika mereka bergaul di luar. Dengan siapa anak-anak kita bergaul, berteman. Karena biasanya pengaruh itu dari lingkungannya, jamaah. Pengaruh itu dari lingkungannya. Kita harus tahu anak-anak ini bergaul dengan siapa. Adakah perubahan perilaku dari anak-anak kita ketika mereka pulang, atau sendiri di kamar tidak mau ketemu, dan lain-lain. Semua itu bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karena itu saya ingatkan pada kita semua untuk selalu menjaga anak-anak kita, karena anak-anak kita inilah penerus kita nantinya. Yang paling terakhir sekali yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh warga Kota Palopo, khususnya jamaah masjid, bahwa kita bisa menjadi contoh bagi tetangga kita. Meskipun kita sendiri di lingkungan yang sedikit kurang atau minoritas, namun saya berharap toleransi kita yang kita harus kedepankan. Ingat bahwa Nabi bertetangga dengan kaum Yahudi, Nasrani, tapi tidak pernah sekalipun ada perkataan keras, mencaci, memaki, bahkan berlemah lembut. Diantarkan makanan, diberikan makanan setiap hari, disuapkan makanan terhadap salah satu orang Yahudi, orang buta, sampai dia mencela jamaah, karena dia cuma dengar nama Muhammad itu begini, orang gila, Muhammad itu pendongeng. Padahal dia tidak tahu yang menyuapkan selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia wafat, dia cari Abu Bakar yang melanjutkan radhiyallahu an untuk menyuapi. Bukan seperti ini, orang itu yang menyuapin saya. Caranya tidak seperti ini, kamu kasar. Kemana orang yang biasa nyuapin saya? Siapa dia? Maka dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dialah orang yang selama ini yang kamu hina, Nabi Muhammad SAW, dan sudah wafat. Menangis. Dan alhamdulillah mendapatkan hidayah, masuk Islam karena perilaku yang seperti itu. Jadi tidak perlu kita paksakan orang untuk mengikuti kita, cukup dengan berperilaku yang baik, yang santun, maka orang akan melihat bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami seluruhnya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sedikit Al-Quran mushaf ya Pak, mudah-mudahan bisa digunakan di masjid Pak. Ya. Ya Pak. Abe. Ya. Lama juga nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Bu, makasih ya Bu. Ye. Ayo Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sri. Ya, terima kasih.